Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Huda 19 rahimakumullah. Mari kita awali kajian rutin malam Rabu dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat rahmat kepada kita malam hari ini, hari Selasa malam Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2022, pertemuan ke-114 kajian malam Rabu di Masjid Huda 19 Glondong. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Minggu lalu kita membahas mengenai cara duduk tasyahud akhir. Diawali dengan pembahasan mengenai sayyidina dalam sholawat ketika sholat. Malam hari ini masih dalam gerakan duduk tahiyat akhir atau duduk tasyahud akhir. Ada amalan yang ini sangat disunahkan dan bisa menunjukkan kepada kita butuh Allah terhadap 4 perlindungan, 4 perkara yang perlu kita mohonkan perlindungannya kepada Allah. Itu spesial dibacanya ketika sholat, yaitu di ujung fi duburis sholah, di ujung sholat, tepatnya sebelum salam dalam keadaan tahiyat akhir. Setelah bacaan at-tahiyatu lillah, kemudian sholawat, kemudian sampai ke innaka hamidum majid, lalu membaca doa. Bacaan doa sebelum salam. Doa ini isinya 4 permohonan kepada Allah supaya kita dilindungi dari 4 perkara. Nah, kalau dalam modul itu ada pada halaman 12, yaitu doa setelah tasyahud sebelum salam. Ini tasyahud akhir. Bacaannya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, pada halaman 12 nomor 11 pada halaman 12. Nah, hari halaman terakhir. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, setidaknya saya buat 4 poin. Poin utamanya yaitu apa hukum membaca doa sebelum salam ketika sholat yang tadi dibacakan.
Lalu bagaimana bacaan doanya? Bagaimana bacaan doanya? Dengan kata lain, jenis-jenis doanya seperti apa? Lalu yang ketiga, apa landasannya atau rujukannya? Dasarnya apa? Dan yang keempat, apa makna dari bacaan doa sebelum salam tersebut? Baik, hadirin rahimakumullah. Tadi singgung di awal, yang pertama yaitu mengenai hukum bacaannya. Hukum membaca doa sebelum salam. Ini masih dalam rangkaian sholat ketika tahiyat akhir. Setelah membaca innaka hamidum majid, posisi tangan, posisi telunjuk masih diangkat. Duduk tahiyat akhir sebentar. Lalu disunahkan bagaimana hukumnya membaca doa. Nah, ada yang menyebutkan kebanyakan ulama adalah sunnah. Sunnah berarti apa? Itu sebaiknya dibaca. Tidak dibaca tidak apa-apa. Tetapi lebih utama dibaca. Terutama bagi yang bisa, bagi yang sudah hafal, bagi yang mampu baca. Ada waktunya, cukup waktunya, maka baca ini doa. Jadi doanya itu sesuai dengan Rasulullah SAW, boleh membaca doa setelah innaka hamidum majid ketika tahiyat akhir, tetapi dengan redaksi atau bacaannya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sunnah ya. Saya belum hafal, belajar. Kita belajar ngapalin. Jadi jangan diambil yang saya nggak bisa, nggak usah aja. Bukan begitu, tapi saya pengen bisa, maka saya belajar. Bukan saya nggak bisa, terus akhirnya nggak belajar. Tapi biasakan merespon, membuat mindset di otak kita, di hati kita itu, saya belum bisa, saya pengen bisa, saya belajar. Kan itu bahasa Arab. Nggak usah takut dengan bahasa Arab. Nanti juga ada Latinnya. Ada Latinnya kalau dibutuhkan dengan tulisan Allahumma inninya pakai bahasa Inggris Latin gitu dituliskan, ya bisa. Ya, jadi kita tetap belajar ya sebisa mungkin. Lalu yang kedua, bagaimana bacaan doanya atau bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika sebelum salam? Ada banyak variasi atau jenis dari bacaan doa sebelum salam. Yang umum, yang lazim, yang saya tulis dalam modul ini hanya satu dari sekian banyak. Kenapa? Nah, masih ingat ya, prinsip saya itu adalah tidak takalluf. Takalluf itu artinya membebani diri. Dalam hal ini berarti saya tidak membebani jamaah, bikin ngebot-ngeboti. Jadi si jamaah jangan sampai terkesan, waduh ngaji karo abot. Kenapa? Suruh ngapalin. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Arab, disuruh diajari ini misalnya, berat. Nah, maka saya tuliskan hanya satu saja, satu dalam bacaan soal sebelum salam. Biar sama, ya boleh sama. Ada yang lain, ya boleh. Nanti saya kenalkan beberapa. Tapi yang ini yang disunahkan karena pentingnya doa ini. Mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, ini sangat penting. Maka yang ini yang ditekankan. Doanya apa? Doanya adalah yang tadi saya bacakan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 permohonan. Apakah itu saja? Yang lain ada. Allahumma inni zolamtu nafsi zolman kasiron. Banyak. Yang dan seterusnya. Termasuk yang dulu pernah diajarkan Pak Dawam. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga boleh dibaca sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, ketika sholat tahiyat akhir.
Kalau hafalnya itu ya silahkan. Jadi begini, innaka hamidum majid, masih ada waktu. Kalau menjadi makmum masih ada waktu, maka segera baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masih ada waktu, dua-duanya. Boleh, dua-duanya silahkan. Tapi jangan dipaksakan. Ini saya mewanti-wanti. Jangan memaksakan yang mengutamakan bacaan tertentu ketika berjamaah sebagai makmum malah ketinggalan gerakannya imam. Jadi begitu innaka hamidum majid, terus imam bacanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini malah enggak. Si makmum ini masih terus. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus dinikmati. Padahal si imam sudah assalamualaikum, sudah baca takbir, baca istighfar 3 kali misalnya. Itu yang tidak dengan sesuai sunnahnya Rasul. Kenapa? Tidak mengikuti gerakan imam. Jangan membela diri. Lah kan saya kan butuh doa itu. Tetapi posisimu sebagai makmum, maka ikuti imam. Ya. Itu doa yang Allahumma inni ala zikrika ghairihi. Nah, yang malam hari ini yang diajarkan disampaikan di sini adalah doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Pertama neraka dulu, min azabi jahannam, wa min azabil qabri. Yang kedua kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah atau ujian kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kejelekan atau keburukannya fitnah masihid dajjal. Ada 4. Nah, lalu yang ketiga, apa landasannya? Apa dasarnya atau dasar hukum kok membaca doa ini? Kok membaca doa setelah innaka hamidum majid sebelum salam? Hadirin rahimakumullah, saya sampaikan 2. Ini dari riwayat Muslim semua. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil masih mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Riwayat Muslim. Idza tasyahhada, apabila engkau telah bertasyahud, ahadakum, salah satu di antara kalian, tasyahada itu fi'il madi. Fi'il madi berarti menunjukkan sudah dilakukan. Apabila kamu sudah selesai membaca tasyahud, yaitu bacaan tahiyat dan sholawatnya, kemudian apa? Fal yasta'iz billah, maka hendaklah dianjurkan kamu memohon perlindungan kepada Allah. Min arba', dari 4 perkara. Yaqulu, yaitu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Riwayat Muslim. Jadi kuat dasarnya ketika sebelum salam dalam tahiyat akhir membaca doa ini. Perintahnya itu kalau kamu sudah tasyahud, maka apa? Mohonlah perlindungan kepada Allah. Perlindungan apa? Dari 4 perkara yang tadi. Lalu dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Muslim juga dari Abu Dawud kemudian Ibnu Majah. Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awidz billah min arba', min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarril masihid dajjal. Kata-kata fitnahnya tidak ada di sini. Wa min syarril masihid dajjal. Kata Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila telah senggang, farogo, selesai, ahadukum, salah satu di antara kalian, minat tasyahudil akhir, dari tasyahud akhir, tahiyat akhir, fa yata'awidz, maka hendaklah kalian memohon
perlindungan. Sama kalau tadi pakai alif, isti'adah pakai sin, kalau ini tidak ada sinnya. Billah kepada Allah min arba, dari 4 perkara. Jadi landasan hukumnya mengapa membaca doa sebelum salam memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara kuat, sahih semua hadisnya. Nah ya, 3 poin sudah selesai. Jadi apa hukumnya membaca ini? Sunnah. Bagaimana bacaannya? Banyak, yang dikenakan 1 ini. Lalu apa landasannya? Hadis riwayat Muslim, minimal 2, di samping yang lain juga ada. Lalu yang keempat nih, apa maknanya? Nah ini yang penting. Maksudnya penting supaya Bapak Ibu mau mengamalkan ini, tersugesti, termotivasi mempelajari ini, supaya apa? Kualitas sholatnya bertambah. Siapa tahu dengan bertambahnya kualitas sholat, maka akan bertambah juga kualitas perilaku kehidupan sehari-hari. Kan jelas bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Meskipun mungkin ada yang protes. Orang itu sholatnya rajin, tepat waktu, di awal waktu, di masjid, tapi dia masih juga melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau gitu sholatnya gak pengaruh dong. Salah dong kalau begitu sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, tetapi orang musholinya yang salah. Salah dalam apa? Dia cuma sekedar mengamalkan, mengerjakan gerakan bacaan sholat, tetapi tidak menjiwai. Dulu pernah saya sampaikan, ada istilah asari sujud. Bekas sujud itu bukan dari hitam di dahi, bukan adanya goresan hitam di dahi, tetapi ada apa? Perilakunya itu mencerminkan apa-apa yang dibaca, apa-apa gerakan dalam sholat. Misalkan diambil dalam Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tetapi ketika selesai sholat, dia berbuat yang nggak benar. Kalau begitu bagaimana? Dia mengingkari sholat dia sendiri. Sholatnya benar, bacaan sholatnya benar, tetapi dia, maksud si orang itu, tidak mau mengamalkan apa yang ia ucapkan. Tidak menjaga sholatnya, hafid. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan itu kan ada tuh, Sami Allahu liman hamidah, langsung dijawab Rabbana walakal hamdu. Ia melakukan itu juga, tetapi kenapa kalau dalam sehari-hari dia masih juga berbuat maksiat? Kenapa dia punya masalah kok curhatnya ke dukun? Kenapa dia punya masalah kok larinya bukan ke Allah? Dia sendiri kalau gitu orangnya yang belum menjiwai pentingnya sholat. Ada bacaan sholat. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Maka langsung direspon Rabbana walakal hamdu. Karena meyakini itu kemudian banyak-banyak memuji Allah. Kalau orang yang semakin banyak memuji Allah, dia tidak mau memuji orang lain berlebihan. Yang layak dipuji hanyalah Allah. Yang mendapatkan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya itu hanyalah Allah, bukan sesama makhluk. Itu ya. Memang sholat itu bisa diketahui pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari tidak secara instan, tidak spontan. Dia misalkan sholatnya sudah 1 minggu ini di masjid terus kelakuannya jadi baik, itu belum tentu juga. Belum tentu juga orang yang datang ke masjid itu sungguh-sungguh karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Belum tentu. Siapa tahu ini kan ada siapa tahu ya. Dia ke masjid itu untuk menghindari kontak dengan keluarganya. Misalnya, aku nih ngomong betah, mending neng masjid. Oh berarti niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi nggak mau komunikasi mungkin dengan anaknya rewel, dengan istrinya atau suaminya kok rewel juga, bawel misalnya. Mending neng masjid. Nah kalau gitu niatnya bukan karena Allah, karena menghindari berinteraksi dengan keluarga. Mungkin loh ya, mungkin nggak menuduh karena saya nggak punya datanya yang benarnya. Hadirin rahimakumullah, maka ini mengenai 4 doa, 4 permohonan kepada Allah supaya diberi perlindungan oleh Allah
dari yang 4 hal ini sangat penting. Apa ini maksudnya? Bahwa ini menegaskan kita ini manusia bukan siapa-siapa. Artinya kita tidak bisa mendatangkan manfaat, kita tidak bisa mendatangkan mudarat atau kejelekan, tidak bisa juga menjamin kita itu bisa selamat dari 4 perkara yang tadi disebutkan. Belum tentu menjamin. Yang suka sholat rajin ke masjid belum tentu menjamin. Maka apa? Kita perlu memohon kepada Allah, dan mohonnya itu di tempat, di saat yang istimewa. Kapan? Ketika sholat. Jadi yang pertama kan kita mohon apa? Berlindung kepada Allah dari siksa atau azab neraka, jahannam. Disebutkan langsung, bukan min azabin nar, tapi min azabi jahannam. Yang kedua itu berlindung kepada Allah dari apa? Dari azabnya kubur, siksaan kubur. Lalu yang ketiga, fitnah kehidupan dan kematian. Lalu yang terakhir, yang keempat, dari fitnahnya atau keburukan fitnah masih dajjal, adanya dajjal. Adinahimakumullah, ini perlu kita kita pahami ya, bahwa kita itu penting, kita itu katakanlah wajib untuk memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah atas 4 hal tersebut. Kenapa? Karena ada pernah diceritakan dalam Al-Quran ini, surat Al-A'raf, Nabi Hud. Nabi Hud itu dalam kisahnya kenapa diselamatkan oleh Allah? Apakah karena Nabi Hud yang soleh? Bukan karena itu ternyata. Bukan karena solehnya Nabi Hud atau baiknya Nabi Hud mengajarkan amal baik atau ajaran tauhid kepada Allah. Bukan itu. Tetapi apa? Kata dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatihi minna. Maka anjainahu, kami selamatkan dia, Nabi Hud, walladzina ma'ahu, dan orang-orang dan umatnya Hud yang taat kepada Hud, birahmatihi minna, semata-mata karena rahmatnya Allah. Jadi kita itu penting memohon rahmatnya Allah. Kan ada, bisa jadi orang yang banyak bermaksiat tetapi dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena rahmatnya Allah. Lalu kok bisa begitu? Nah, disinilah kita penting memohon kepada Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih, yang maha pemberi rahmat. Di antaranya apa? Kita berdoa kepada Allah, dari memohon kepada Allah supaya diberi perlindungan 4 hal ini. Kita itu tidak pernah tahu apakah kita itu nanti sampai akhir hayat kita itu masih muslim atau tidak. Siapa yang menjamin? Kita itu tidak akan tahu bahwa nanti akhir hayat kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena kan orang itu disebutkan bagaimana akhirnya. Akhirnya itu diambil dari kebiasaan. Kalau seseorang itu biasanya jelek, bisa jadi berpeluang besar di akhir hayatnya itu jelek. Kalau seseorang itu di selama masa hidupnya itu berbuat baik, soleh, maka bisa jadi akhir hayatnya soleh. Itu secara teorinya. Tetapi siapa yang menjamin bahwa orang yang sehari-harinya baik pada akhir hayatnya baik? Siapa yang menjamin bahwa orang yang awal setiap hariannya itu jelek, pada akhir hayatnya juga jelek? Tidak ada yang menjamin. Maka karena tidak ada jaminan itulah selaku manusia kita apa? Usaha, ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya yaitu semakin kita membiasakan untuk beramal soleh dan dengan berdoa. Karena berdoa itulah sebagai wujud kita itu butuh Allah. Kita itu perlu adanya Allah. Sangat penting bagi kita untuk mohon kepada Allah. Di antaranya yang perlindungan kepada 4 hal ini. Ya, kita berdoa saja semoga kita itu termasuk orang-orang yang
diselamatkan oleh Allah. Orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah dari 4 perkara yang tadi. Kenapa sih sampai 4 perkara itu yang diajarkan, yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat? Kenapa kok enggak meminta di akhir sholat itu rezeki yang banyak atau keturunan yang baik, keluarga yang solehah misalnya, yang sakinah mawaddah warahmah, bukan kedudukan, tapi malah 4 hal. Ini saya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab. Apa yang disampaikannya? Menurut beliau ada 4 pangkal keburukan. 4 pangkal keburukan, yaitu yang disebutkan tadi. Pertama, siksa neraka. Yang kedua, siksa kubur. Yang ketiga, fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, fitnah dajjal. Ini adalah pangkal dasarnya keburukan yang bisa menyebabkan nanti adanya ujung yang enggak bagus, su'ul khotimah. Maka apa? Kita perlu memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 ini. Jadi kan kalau digambarkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu azab atau siksa itu dibagi menjadi 2. Gampangannya siksa ini akibat dari proses. Yang pertama yaitu azabul qabri, yaitu azab kubur. Lalu yang kedua azabul jahannam, yaitu siksanya neraka jahanam. Itu 2. Nah, itu kan jenis-jenisnya. Ada jenis azab neraka, azab kubur, kemudian azab neraka. Masuk ke azab kubur, azab neraka itu mesti ada penyebab. Apa penyebabnya? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, yaitu fitnah yang menyebabkan orang seorang itu mendapatkan azab kubur dan azab neraka itu karena fitnah. Fitnah yang mana? Fitnahnya dibagi 2 lagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu fitnah yang kecil dan fitnah yang besar. Di sekecil-kecilnya ini fitnah tetap besar ya. Fitnah kecil yaitu fitnah ketika seseorang itu masih hidup. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian, cobaan. Sehingga apa? Ketika masih hidup bisa jadi contohnya dia berbuat maksiat. Tidak taat kepada suami, tidak taat kepada istri, tidak menghormati anaknya, tidak menyenangi tetangganya, tidak menghormati tetangga, tidak mau berinfak, tidak mau zakat. Itu juga fitnah, cobaan. Kenapa kok disebut itu sebagai fitnah kecil? Banyak omong, dosa itu ngomongin orang, misalnya fitnah setelah lisan. Kenapa disebut fitnah kecil? Karena menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu karena fitnah kecil itu dilakukan oleh manusia dan manusia itu bisa bertobat atas perilakunya. Dia berbuat maksiat, segera tobat, masih bisa tobat. Karena masih hidup. Lalu yang termasuk fitnah besar itu yaitu ini yang disebutnya sebagai fitnah berasal dari dajjal dan kematian. Dikatakan besar, kenapa? Karena manusia sudah tidak bisa lagi bertaubat. Kalau mengikuti dajjal sudah nggak ada lagi pintu taubat. Kalau kematian sudah nggak bisa hidup lagi. Ke dunia lagi itu nggak bisa. Maka ini disebutnya sebagai fitnah yang besar. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu ini penting. Saking adanya azab atau siksa di neraka dan kubur, kita mohon kepada Allah perlindungannya. Yaitu dengan apa? Membaca doa. Supaya adil ya, Bapak Ibu, saya bacakan kemudian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
Wa min fitnatil mahya wal mamati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu Bapak Ibu silakan dibaca berulang-ulang supaya hafal, nanti diamalkan ketika tahiyat akhir sebelum salam. Sekarang kita sedikit-sedikit kaji maknanya. Allahumma inni a'udzubika itu artinya ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Hadirin Allah, sesuatu itu ada yang dijauhi karena dua hal. Sesuatu dijauhi karena dua hal. Yang pertama, sesuatu itu potensi bahaya yang sudah ada. Potensi berbahaya sudah ada. Maka kita berlindung dari bahayanya yang belum terjadi. Misalnya apa itu? Setan. Setan itu ada sekarang. Dan itu berpotensi membahayakan. Kalau kita ikuti setan, maka itu akan berbahaya. Lalu yang kedua, sesuatu yang perlu dijauhi itu adalah potensi bahaya yang belum ada. Kita berlindung ketika itu ada. Ketika si yang belum ada itu ada, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Apa itu maksudnya? Dajjal. Kematian. Dajjal sudah ada belum? Belum kan? Itu kan potensi itu bakal ada. Nah, kita memohon kepada Allah supaya apa? Allah melindungi kita dari Dajjal. Itu padahal belum terjadi kan? Tapi kita sudah mohon kepada Allah perlindungannya. Lalu yang kedua, mohon kepada Allah dari kematian. Bukan berarti kematian kita mohon hidup terus, tapi dari syarr fitnahil mahya wa mamatinya, dari buruknya, dari jeleknya kematian. Yang dimaksud dengan kejelekan kematian itu bisa caranya mati kita itu tidak baik, atau akhir hayat kita itu tidak baik, dan caranya ketika mati itu sangat tersiksa. Makanya kita bermohon kepada Allah perlindungan supaya dihindarkan menerima atau mendapati kematian yang jelek, fitnah kematian. Siapa tahu orang ketika kita mati malah ada orang yang senang. Nauzubillahi. Pengumum innalillahi wa rajiun, si fulan telah meninggal dunia, si fulan, yes. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita itu termasuk fitnah kematian. Ternyata matinya kita itu disyukurin. Dulu pernah disampaikan belum ya, ada manusia wajib, manusia sunnah, manusia haram. Di antaranya disebut manusia haram ini menurut MHI Najib, yaitu apa? Adanya itu tidak diinginkan, tidak adanya itu sangat diinginkan, malah disyukuri. Maksudnya apa? Kalau ada seorang itu, sudah bawaan orang itu nggak aman, nggak nyaman banget, nggak tenang. Pokoknya kalau ada itu mesti ada malapetaka, mesti ada aja masalah. Tapi begitu seorang itu nggak ada, disyukurin. Alhamdulillah orang itu nggak datang. Alhamdulillah orang itu nggak ada. Nah, seandainya nanti ada orang itu mati kemudian disyukurin, nauzubillahi min dzalik. Itu termasuknya fitnah kematian. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kita berharapnya supaya husnul khotimah, kematian kita itu menjadikan peringatan bagi yang kita tinggalkan bahwa semuanya akan mati. Ya, bukan berarti ada orang yang mati terus disyukurin. Alhamdulillah si fulan mati. Rodo aman kampung ini, mudah-mudahan ke depan lebih tentrem. Ya, enggak begitu ya. Sejengkel-jengkelnya kita jangan gitu ya. Karena siapa tahu doa ucapan kita itu malah kembali kepada kita. Kita yang fair aja. Sejelek apapun selama dia masih muslim, maka kita doakan, ya Allah mudah-mudahan Engkau mengampuni si fulan. Minimal baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu kan istirja itu mengingatkan kita bahwa kita itu semua akan mati. Buya Hamka itu bagaimana Buya Hamka?
Ketika Soekarno meninggal, Buya Hamka yang dipenjarakan pada zaman Soekarno tetap nyolatkan. Apa dasarnya ketika ditanya? Masih sama muslim. Jadi lupakan masalah dia pernah memenjara saya, abaikan. Tetap nyolatkan. Hebatnya begitu ya, itu Buya Hamka. Buya Hamka itu yang mengarang tafsir Al-Azhar. Ketika di penjara itu mengarang tafsir Al-Azhar. Kalau Sambo nggak tahu itu di penjara, malah mungkin bingung dia ya, nggak bisa tidur itu ya, mau merekayasa apa lagi mungkin ya. Hari ini kan tadi ada rekonstruksi ya. Hadirin rahimakumullah, kita awali Allahumma inni a'udzubika, kemudian min azabi jahannam, dari siksanya jahannam. Langsung disebutkan jahannam. Kenapa disebutkan jahannam? Jahannam itu disebutkan diperoleh dari kata jahm, jahmun. Jahmun itu artinya gelap. Saking gelapnya, kenapa saking gelapnya? Saking dalamnya. Ibarat kalau gampangannya sumur, paling dalam banget itu kan sangat gelap. Kalau kobaran api yang paling panas itu misalkan kayu nih. Kemudian ke paling atas. Yang paling panas itu di bawah yang ada kayu-kayu bakarnya, apa yang dia paling atas? Saya belum pernah nyoba, tapi saya membayangkan kayaknya yang paling atas yang panasnya nggak terlalu panas ya, meskipun itu api. Yang paling bawah itulah yang sangat panas. Nah, ini disebutkan jahanam itu yang di situ. Maka apa? Kita itu kena api di dunia saja sudah menjerit, apalagi kalau beberapa saat. Sekilas aja langsung refleks kan, supaya menghindar. Ini kalau misalkan di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik, lama. Jahanam saking gelapnya di sana, lama di situ, kan kita tidak mau. Maka apa? Kita berlindung kepada Allah dari siksanya api neraka jahanam. Lalu yang ketiga, min azabil qabri, yaitu dari azab kubur. Hadirin rahimakumullah, ini perlu dicatat. Setiap orang, baik muslim, baik kafir, itu berpotensi mendapat siksa kubur. Kenapa? Mukmin itu pernah bermaksiat. Siapa tahu kan ada maksiatnya, pernah maksiatnya. Mungkin dia akan menerima sebelum ke akhirat siksa kubur. Maka kita sebisa mungkin berusaha memperbanyak diri amal supaya ketika dalam kubur itu terang benderang, tidak mendapatkan jabaniyahnya malaikat jamaniyah. Naudzubillah min dzalik ya. Lalu terakhir, min fitnatil mahya wal mamat, yaitu yang ketiga ya. Min fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya kehidupan dan kematian. Yaitu kalau hidup, semua ujian yang di dunia, apakah itu godaan syahwat, apakah itu kebodohan, melarat juga, itu kesengsaraan, kemiskinan, itu juga termasuk ujian. Fitnahnya di dunia, kehidupan. Fitnahnya mamat, yaitu kematian, yaitu apa? Ketika mendekati kematiannya, apakah susah, apakah ditampilkan yang jelek-jelek yang tadi saya sampaikan. Kalau gampangnya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Lalu yang terakhir, min syarri fitnat masih dajjal, dari fitnahnya masih dajjal. Dajjal ini makhluk yang akan nanti turun ke dunia, ke bumi pada akhir kehidupan. Menjelang hari kiamat itu kiamat kubro, cirinya nanti akan muncul dajjal. Disebut Masih, Al-Masih itu karena sang pengusap, yaitu dia mengusap, maksudnya semua permukaan bumi ia datangi. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat, terutama umat yang tadinya beriman kepada Allah. Yang sudah sesat maka diajak sesat. Al-Masuh, Al-Mafsuh, yaitu yang diusap. Kenapa yang diusap? Karena sebelah kanan, mata sebelah kanan itu terusap, sehingga matanya tinggal satu. Nah, pas. Saya kira itu hadirin rahimakumullah mengenai bacaan doa sebelum salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya tekankan, mari kita amalkan ini sebagai bentuk kita mohon perlindungan kepada Allah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.